Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya akan membahas mengenai regresi linear multivariabel atau berganda. Nah, di sini saya contohkan untuk multivariabel yang 3 variabel. Di sini ada jumlah siswa atau data-data siswa dari 1 sampai 12. Kemudian ada nilai akhir kimia yaitu Y. Ada nilai ujian yaitu X1. Kemudian ada frekuensi membolos yaitu X2, nilai kuis yaitu X3. Di sini Y ini berperan sebagai variabel yang dependen. Artinya dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Contohnya yaitu X1, X2, X3. Karena nilai Y ini kita dapat dari proses dari X1, X2, dan X3. Sedangkan X1, X2, dan X3 itu bersifat independen. Artinya dia tidak bergantung kepada variabel lain atau dia memiliki nilai tersendiri. Sebelum itu, kita harus tahu dulu langkah-langkah untuk mencari regresi linear berganda atau multivariabel. Pertama kita tentu buatlah dulu tabel penolongnya. Itu seperti ini. Mulai dari Y, kemudian ada X1, X2, X3, kemudian X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, kemudian X1, X3, lanjut X2, X3 sampai X3 kuadrat. Nah, ini kita terapkan ke dalam tabel seperti ini. Nantinya ini kita mencari jumlah nilai dari variabel tersebut atau jumlah seluruh nilainya, yaitu ada sigma Y sampai sigma X pangkat X3 pangkat 2. Setelah kita mendapatkan nilai sigma ini, nantinya kita akan masukkan ke dalam matriks yang ini, yaitu matriks A dan matriks H. Kedua matriks ini akan kita gunakan untuk mencari regresi linear yang multivariabel. Seperti itu. Kita lanjut. Taruh samping dulu. Nah, tentu yang namanya sigma Y seperti ini, kita harus mencari nilai seluruh data dari variabel tersebut. Kalau di dalam Excel, kita bisa menggunakan kata sum, yaitu menyumlahkan satu kolom ini, kolom Y ini, kemudian kita enterkan. Maka kita dapat hasil dari sigma Y-nya. Karena di dalam Excel ini bisa mengintegrasikan baris-baris ya, maka kita cukup menggeser ke samping, maka dia otomatis terbuatkan rumus sum seperti ini. Setelah itu, untuk X1Y itu artinya kita mengkalikan X1 dengan Y. Contohnya seperti ini, kita kalikan dengan Y. Bentar, seperti itu. Nah, untuk mencari baris selanjutnya cukup kita sorot ke bawah seperti ini. Maka dapat hasilnya yaitu 61.685. Kemudian untuk X2Y juga seperti itu. X2 dikalikan dengan Y. Kemudian kita sorot ke bawah seperti ini. Kurang satu lagi. Nah, kita dapatkan nilai X2Y. Untuk X3Y nya juga seperti itu. X3 kita kalikan dengan nilai Y. Baru kita sorot ke bawah. Kemudian lanjut ke X1, X2. Itu artinya X1 kita kalikan dengan X2. Kalikan dengan X2, enter. Lanjut kita sorotkan ke bawah. Seperti ini. Lanjut ke X1, X3. Juga seperti itu. Artinya X1 kita kalikan dengan X3. Enter, baru kita sorot ke bawah. X2, X3 juga seperti itu. X2 kita kalikan dengan X3. Enter. Sorotkan ke bawah. Kemudian ada X1 kuadrat. Artinya kita kuadratkan nilai X1 ini. Enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian X2 kuadrat. X2 kuadrat. Kemudian kita sorot ke bawah juga. Terakhir X3 kuadrat. Baru kita enter. Oke, enter. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai sigma sesuai dengan yang ada di tabel penolong. Sigma Y-nya berarti yang ini, kemudian sigma X1 nya berarti yang ini. Begitu sampai seterusnya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam matriks. Nah, pertama kita masukkan ke dalam matriks A, yaitu yang ini. Kita fokus kepada sini saja dulu, tabel penolong ini.
Tentukan matriks yang diperlukan. Itu kemudian kita masukkan nilainya. N itu adalah jumlah data. Karena kita memiliki jumlah data 12, ya maka kita cukup ketikkan 12. Kemudian sigma x1 yaitu yang ini. Dan kemudian sigma x2. Dan sigma x3. Seperti itu. Lanjut ke kolom kedua. Sigma x1 ada sigma x1 kuadrat. Yang ini. Taruh bawah sini. Oke, sigma x1 kuadrat. Yang ini. Kemudian sigma x1 x2. Yang ini. Dan kemudian ada sigma x1 x3. Bentar. Selanjutnya kita lanjut ke kolom ketiga, yaitu sigma x2. Kemudian lanjut ke sigma x1 x2. Lanjut ke sigma x2 kuadrat. Dan terakhir adalah x2 x3. Sigma x2 x3. Ini. Kemudian kolom keempat yaitu sigma x3. Kemudian ada sigma x1 x3. Ini. Kemudian ada sigma x2 x3. Dan yang terakhir adalah sigma x3 kuadrat. Setelah itu kita lanjut ke sigma yang H, atau maaf, matriks yang H. Matriks yang H itu terdiri dari sigma Y, kemudian ada sigma x1Y, ada x2Y, dan x3Y. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan matriks A1. Apa bedanya dengan matriks A? Kalau matriks A1 itu kolom pertama itu kita ganti dengan matriks H. Kalau A2 kita ganti dengan, atau kolom kedua kita ganti dengan matriks H. Seperti itu sampai matriks 4 yaitu baris ke kolom keempat. Ya, kita lanjut. Tentukan matriks A1, berarti untuk kolom pertama kita ganti dengan matriks H. Jadi kita cukup tekan ke bawah. Cukup kita blok seperti ini, maka kita dapatkan matriks A1 nya. Untuk matriks A2 kita mengganti kolom kedua dengan matriks H. Itu sama dengan, pertama ini dulu kita sorot baris ini. Kemudian untuk kolom keduanya kita menggunakan matriks H. Kita biasa ini dasar 2. Ini kita ignorkan saja. Lanjut ke A3. A3 berarti kolom ketiga kita ganti dengan matriks H. Kita pakai yang atas saja. Ini kemudian kita copy ke bawah, ke samping, kemudian ke bawah. Lanjut. Karena kolom ketiga itu kita ganti dengan matriks H, itu seperti ini. Kemudian kita ke bawahkan. Untuk kolom keempat kita menggunakan yang biasa. Kita bawahkan. Kemudian untuk matriks A4 kita mengganti kolom keempat menjadi matriks H. Ini kita seperti biasa. Kemudian untuk kolom keempat kita menggunakan matriks H. Oke, seperti itu. Nah, kita dapatkan
Dan kita dapatkan matriks A, A1, A2, A3, dan A4. Selanjutnya, langkah kita selanjutnya adalah kita mencarikan determinan dari matriks ini. Nah, jadi di dalam Excel, untuk mencari determinan itu sudah disediakan oleh Excel. Itu menggunakan sintaks yaitu M det term seperti ini. Kemudian kita tab, baru kita blok semua data yang ada di matriks A. Kurung baru enter. Nah, kita dapatkan nilai determinannya. Begitu juga dengan determinan A1 untuk M det term seperti ini. Kemudian kita blok enter. Lanjut ke A2 M det term seperti ini, kemudian tutup kurung. Untuk A3 juga seperti itu, dan A4 nya seperti ini. Oke, kita dapatkan nilai dari determinannya. Setelah kita mendapatkan dari determinannya, barulah kita tentukan nilai B1. Jadi apa fungsi B1 ini? Di sini kita tentukan nilai B1, B2, B3, B4. Nah, jadi di dalam regresi berganda dia memiliki suatu persamaan, yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2 ditambah B4 X3. Nah, makanya kita membutuhkan nilai-nilai dari B. Untuk mencari nilai B itu cukup membagikan antara determinan A1 dengan A. Kalau B2 berarti determinan A2 dibagi dengan determinan A, seperti itu. Berarti determinan A1 kita bagikan dengan determinan A. Kita dapat 26,6. Kemudian determinan A2 kita bagikan dengan determinan A. Kita memperoleh dapat B2. Untuk B3 nya berarti determinan A3 dibagi dengan determinan A. Terakhir, determinan A4 dibagi dengan determinan A. Nah, maka kita dapat hasilnya itu min 0,03. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai B1, B2, B3, dan B4, kita masukkan ke dalam sebuah persamaannya. Alhasil, kita dapat regresi bergandanya atau pola regresi bergandanya. Berarti B1 tambah dengan B2 X1 ditambah dengan B3 X2 ditambah dengan B4 X3. Nah, maka kita mendapatkan suatu persamaan dari regresi bergandanya dari data yang kita peroleh. Sebagai contoh, kita mencontohkan misalnya di sini ada 12, kan di sini ada 12 data. Nah, kita pengen punya lagi data ke-13 dengan kita prediksi nilai dari Y-nya. Ini misalnya nilai ujiannya itu adalah 70, kemudian dia membolos sekali, kemudian nilai dari kuisnya itu adalah 80. Maka prediksi atau ramalan nilai yang akan tampil nanti di nilai akhir kimianya itu adalah, kita masukkan persamaannya B1 kita tambahkan dengan B2 dikali dengan X1 ditambahkan dengan B3 dikalikan dengan X2 ditambahkan dengan nilai B4 dikali dengan X3. Maka kita dapat nilai akhir kimianya adalah 92,46 atau prediksi atau ramalan dari nilai Y-nya ini atau nilai akhir kimianya. Contoh lain misalnya dia nilai ujiannya itu 60, kemudian dia pernah membolos 2 kali dan nilai kuisnya itu 60 juga. Maka nilai akhir kimianya itu diprediksi memiliki nilai 83,68. Nah, itulah dia penjelasan mengenai regresi linear multivariabel khususnya untuk 3 variabel. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai cara mencari regresi linear multivariabel dengan menggunakan data analisis, yaitu
sebuah extension dari Excel itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila saya ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.